Malaysia tiru ritual Timnas Indonesia nyanyikan lagu kebangsaan negaraku usai pertandingan. Baru-baru ini, jagat dunia sepak bola diramaikan oleh aksi tim nasional Malaysia yang meniru ritual khusus yang biasa dilakukan oleh Timnas Indonesia usai pertandingan. Dalam momen yang viral tersebut, para pemain dan supporter Malaysia terlihat menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Negaraku! Serupa dengan ritual pemain dan supporter Indonesia yang melantunkan lagu Tanah Airku di akhir laga. Aksi ini menuai berbagai tanggapan dari netizen di kawasan Asia Tenggara hingga mancanegara. Kemiripan ritual yang disorot media. Ritual yang biasa dilakukan Timnas Indonesia dikenal sangat emosional dan menjadi ciri khas di setiap pertandingan, baik menang maupun kalah. Supporter serta pemain Indonesia bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku dengan penuh penghayatan, menciptakan momen haru yang kerap membuat penonton merinding hingga meneteskan air mata. Namun ketika ritual serupa dilakukan oleh tim nasional Malaysia dengan menyanyikan lagu kebangsaan mereka, banyak yang menilai aksi tersebut terkesan hanya meniru dan tidak memiliki makna emosional yang mendalam. Hal ini menjadi sorotan besar terlebih ketika Federasi Sepak Bola Malaysia turut mengunggah video aksi tersebut di media sosial. Dalam video yang diunggah FAM, terlihat Kapten Timnas Malaysia memberikan motivasi kepada rekan-rekannya di ruang ganti. Adegan tersebut juga dinilai serupa dengan momen ikonik yang sering dilakukan oleh Kapten Timnas Indonesia, seorang pemain naturalisasi yang kerap memberi wejangan penuh semangat kepada para pemain. Respons beragam dari netizen ASEAN dan dunia. Tindakan Timnas Malaysia tersebut langsung menuai reaksi dari berbagai kalangan. Netizen dari Indonesia, Singapura, hingga Eropa dan Amerika turut memberikan komentar mereka. Banyak yang menganggap aksi tersebut menunjukkan kurangnya kreativitas Malaysia dalam menciptakan identitas sendiri. Setelah klaim batik, reok, sekarang ikut-ikutan ritual Timnas Indonesia, Malaysia memang unik, tulis salah satu netizen Indonesia. Netizen lainnya menambahkan ritual menyanyikan Tanah Airku. Itu dilakukan karena rasa syukur dan cinta tanah air dari hati yang paling dalam. Kalau hanya meniru, emosinya tidak akan sampai ke penonton. Media luar negeri turut heran. Beberapa media luar negeri juga melaporkan fenomena ini. Mereka menyoroti bagaimana ritual menyanyikan lagu Tanah Airku oleh Timnas Indonesia menjadi momen yang autentik dan sangat menyentuh, berbeda dengan yang dilakukan oleh Malaysia. Lagu Tanah Airku bukan sekadar nyanyian, tapi bentuk penghayatan mendalam dari pemain dan supporter Indonesia terhadap tanah air mereka. Tidak sedikit yang menangis saat mendengar lagu itu dilantunkan di stadion, tulis sebuah media olahraga Eropa. Sementara itu, ritual Malaysia dengan lagu Negaraku dinilai tidak memiliki dampak emosional yang sama. Banyak yang menyebut bahwa aksi tersebut dilakukan hanya untuk mengikuti jejak viral Timnas Indonesia, bukan sebagai ungkapan spontan dari hati. Klaim fans Malaysia lebih indah dari Tanah Airku. Di sisi lain, fans Harimau Malaya dan FAM tetap membela ritual baru mereka. Mereka mengklaim bahwa lagu kebangsaan negaraku memiliki nuansa yang lebih syahdu dan indah dibanding Tanah Airku. Lagu kami memiliki makna mendalam dan menyanyikannya di stadion adalah cara kami menunjukkan rasa cinta kepada Malaysia, ujar seorang penggemar Harimau Malaya di media sosial. Namun, klaim ini justru memancing lebih banyak kritik, terutama dari supporter Indonesia. Banyak yang merasa bahwa Malaysia hanya mencoba mengekor kesuksesan Indonesia dalam membangun ritual emosional bersama supporter dan pemain. Timnas Indonesia jadi kiblat sepak bola. Fenomena ini semakin memperkuat status Timnas Indonesia sebagai kiblat sepak bola di kawasan ASEAN dan bahkan dunia. Gaya permainan, strategi, hingga ritual yang dilakukan Timnas Indonesia kini menjadi perhatian internasional. Mau tidak mau, semua harus mengakui bahwa Indonesia kini jadi pusat perhatian sepak bola ASEAN. Dari atmosfer supporter hingga aksi pemainnya, semuanya sangat menginspirasi, tulis seorang jurnalis olahraga dari Jepang. Keberhasilan Indonesia dalam menciptakan momen yang penuh makna tidak lepas dari peran besar para pemain, pelatih, dan supporter. Ritual seperti menyanyikan lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas sepak bola Indonesia, membuat setiap pertandingan terasa lebih bermakna. Malaysia harus cari identitas sendiri. Kontroversi ini menjadi pengingat penting bagi tim nasional manapun untuk menciptakan identitas yang autentik dan unik.
Meniru ritual tim lain mungkin akan menarik perhatian sesaat, tetapi tidak akan mampu menciptakan kesan yang mendalam. Indonesia telah membuktikan bahwa cinta terhadap tanah air bisa ditunjukkan dengan cara yang tulus dan emosional tanpa rekayasa atau keinginan untuk viral. Kini, tugas Malaysia adalah menemukan cara mereka sendiri untuk merangkul supporter dan pemain dengan cara yang benar-benar mewakili jiwa Harimau Malaya. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan dunia setelah Federasi Sepak Bola Internasional secara resmi memprediksi bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini menjadi pembahasan hangat menjelang laga-laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C, di mana Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Pernyataan FIFA ini sontak memicu reaksi beragam, terutama dari para penggemar dan pemain Bahrain yang merasa Indonesia terlalu diunggulkan. FIFA puji mentalitas Garuda dalam artikelnya. FIFA secara khusus menyoroti performa Indonesia yang tampil mengejutkan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut tidak hanya menjadi wakil tunggal Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi, tetapi juga menunjukkan keberanian melawan tim-tim unggulan seperti di Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Salah satu momen yang menjadi perhatian adalah kemenangan 2-0 Indonesia atas Arab Saudi berkat 2 gol dari Marcelino Ferdinand. Hasil tersebut dianggap sebagai bukti bahwa Indonesia mampu bersaing meski datang sebagai tim non-unggulan. Indonesia menghancurkan ekspektasi dengan keberanian dan determinasi mereka. Kemenangan melawan Arab Saudi telah mengangkat posisi mereka di grup dan mendekatkan mereka ke mimpi berlaga di Piala Dunia 2026, tulis FIFA dalam artikelnya. FIFA menambahkan bahwa peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sangat terbuka jika mereka bisa menjaga konsistensi dan mentalitas di sisa pertandingan. Klasemen Grup C, persaingan ketat. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga klasemen Grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Posisi pertama ditempati Jepang dengan 16 poin, disusul Australia di posisi kedua dengan 7 poin, sementara Bahrain, Arab Saudi, dan China menguntit di bawah Indonesia dengan masing-masing 6 poin. Hanya 2 tim teratas yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat untuk memperebutkan tiket ke kualifikasi. Dalam perjalanan kualifikasi sejauh ini, Indonesia telah mencatatkan sejumlah hasil menarik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun sempat kalah dari China dan Jepang, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk finish di posisi kedua atau ketiga, terutama jika berhasil meraih poin penuh dalam laga sisa melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Reaksi fans Bahrain dan Australia. Pernyataan FIFA yang mengunggulkan Indonesia ternyata membuat sejumlah pihak tak nyaman. Di media sosial, banyak penggemar Bahrain dan Australia menyampaikan ketidaksenangan mereka. Mereka merasa FIFA terlalu cepat memberikan pujian dan prediksi kepada Indonesia yang dianggap masih harus membuktikan diri di lapangan. Indonesia belum menang melawan tim-tim besar seperti Australia. Bagaimana FIFA bisa memprediksi mereka lolos? Tulis seorang fans Bahrain di Twitter. Sementara itu, beberapa pemain Bahrain dilaporkan merasa termotivasi untuk membuktikan bahwa mereka lebih layak. Kami akan menunjukkan bahwa Bahrain adalah tim yang lebih kuat. Kami tidak akan membiarkan Indonesia mencuri perhatian di grup ini, ujar salah satu pemain Bahrain kepada media lokal. FIFA sebut Indonesia sebagai inspirasi. Terlepas dari kontroversi yang muncul, FIFA tetap memuji perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong, Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, baik dalam hal taktik, mentalitas, maupun semangat juang. Indonesia menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan keberanian, tidak ada yang mustahil. Mereka telah menjadi inspirasi bagi negara-negara Asia lainnya, tulis FIFA. Skenario lolos Indonesia ke Piala 2026. Untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, Indonesia harus finish di posisi kedua klasemen akhir grup C. Berikut skenario yang perlu diwujudkan. 1. Menang atas Bahrain dan Australia. Menghindari kekalahan telak melawan China dan Jepang. Mengandalkan hasil buruk dari Australia di laga lainnya.
Jika tidak berhasil finish di posisi kedua, Indonesia masih memiliki peluang melalui putaran keempat, di mana mereka akan menghadapi tim-tim dari grup lain. Jika berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, ini akan menjadi sejarah baru setelah penampilan pertama mereka di Piala Dunia 1938 sebagai Hindia Belanda. Generasi emas saat ini yang diperkuat pemain-pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Kapten Jay Itzes diharapkan dapat membawa Indonesia ke panggung dunia. Mimpi ini tidak lagi jauh. Jika kami bermain konsisten, saya percaya kami bisa membuat kejutan, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Penutup perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan penuh tantangan. Namun, dukungan penuh dari supporter Garuda, kerja keras tim, serta prediksi positif dari FIFA memberikan optimisme bahwa mimpi itu bisa terwujud. Kini, semua mata tertuju pada laga-laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Apakah Indonesia akan melanjutkan tren positif dan mengukir sejarah baru? Jawabannya akan segera kita lihat.